pada dasarnya kita semua kaum muslimin ini mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat cinta dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita wajib memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan perintah-perintah Nabi, menjauhi larangan-larangannya, dan wajib kita tempatkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi dari kecintaan kita kepada manusia yang lain. Bahkan kesempurnaan iman kita itu diukur dari kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi sampaikan dalam sebuah riwayat hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah dikatakan beriman salah satu di antara kalian sehingga aku, kata Nabi, lebih dicintai dari anaknya, dari kedua orang tuanya, dan dari semua manusia. Ini menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih kita dahulukan dibandingkan dengan cinta kita kepada keluarga kita, cinta kita kepada kedua orang tua kita, cinta kita kepada anak kita, termasuk cinta kita kepada semua manusia. Maka jamaah yang dirahmati Allah, itulah sebabnya ya kita wajib mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mencurahkan semua apa yang kita miliki, apa yang kita dapati dalam rangka kita ingin mencurahkan kecintaan kita kepada Nabi. Kemudian menjadi satu pertanyaan, apakah merayakan Maulid Nabi, merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ini menjadi bukti cinta kita kepada Nabi? Tentu jawabannya kembali pada hukum merayakan Maulid Nabi itu sendiri. Apakah Maulid ini diperintahkan oleh Nabi atau tidak? Kalaulah kemudian diperintahkan dan kita harus melakukan itu, tentu ini bagian dari cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan justru sebaliknya, nanti ketika kita mengetahui hukum Maulid Nabi, melakukan kegiatan-kegiatan Maulid Nabi, ternyata secara kajian-kajian ilmu dari para ulama-ulama kita terdahulu, ternyata kok ini tidak ada dasar dan tidak diperintahkan, berarti ini bukan bagian dari cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini poin pertama. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, kita akan pelajari dulu sejak kapan ada peringatan Maulid Nabi. Ketika kaum muslimin masuk di bulan Rabiul Awal, berkumpul di satu tempat, kemudian membacakan sirah Nabi, membacakan sholawat dan seterusnya, bahkan nanti menghidangkan makanan-makanan tertentu, ya, yang niatannya untuk memperingati hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan seperti ini mulai kapan adanya dalam perjalanan kehidupan kaum muslimin ini? Maka pada hakikatnya kita tidak tahu pasti kapan pertama kali diadakan kegiatan Maulid Nabi ini, diadakan kegiatan perayaan Maulid Nabi ini. Namun jika kita kembali kepada keterangan yang disampaikan oleh Al-Maghrizi ini adalah salah satu ulama ahli sejarah yang berasal dari Mesir. Al-Maghrizi ini beliau nanti wafat pada tahun 845 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Al-Khattab. Di dalam kitab tersebut beliau menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diadakan atau awal diadakannya pada zaman Daulah Fatimiyah.
Dan ini adalah daulah Syiah, kelompok Syiah yang berkuasa di Mesir pada waktu itu. Dahulu daulah Fatimiyah ini membuat Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memulai adanya peringatan Maulid Nabi. Kemudian akhirnya nanti banyak membuat kegiatan maulid yang lain, peringatan kelahiran, hari lahir para sahabat, bahkan para imam-imam mereka yang mereka rayakan setiap waktunya. Setelah daulah Fatimiyah ini mengadakan peringatan Maulid Nabi, kemudian mereka mengadakan peringatan Maulid Ali bin Abi Thalib. Ya, karena tentu pada dasarnya, pada umumnya orang-orang Syiah mengagungkan Ali, maka mereka juga memperingati Maulid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian mereka memperingati Maulid Fatimah, putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Memperingati hari lahirnya cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati maulidnya Hasan dan Husain. Dan kemudian kita jumpai daulah Fatimiyah ini berkuasa pada abad keempat Hijriah. Jadi pada abad keempat Hijriah, pada saat daulah Fatimiyah, dan ini adalah daulah Syiah, baru pada abad tersebut ada peringatan Maulid Nabi. Sehingga jamaah rahmati Allah, kalau kita urut ke belakang, berarti dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada yang namanya peringatan Maulid Nabi. Kemudian di zamannya para sahabat Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lainnya, tidak ada peringatan Maulid Nabi. Tidak diperingati hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman tabi'in juga tidak dijumpai peringatan Maulid Nabi. Terus berjalannya waktu, pada saat abad keempat Hijriah, wabil khusus pada saat daulah Fatimiyah berkuasa, atau zaman daulah Fatimiyah inilah barulah kemudian nanti diadakan peringatan Maulid tersebut. Nah, jamaah dirahmati Allah, hal ini juga yang disampaikan oleh salah satu tokoh sufi yang bernama Yusuf Ar-Rifai. Beliau mengatakan bahwa anna istima'an nas ala sima'i kissatil maulid an-nabi asy-syarif amrun istahdasa ba'da asrin nubuwah. Ketika orang-orang berkumpul untuk mendengarkan pembacaan kisah maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, pada dasarnya ini adalah amalan yang baru ada setelah zaman kenabian. Berarti di zaman Nabi, sebagaimana disampaikan oleh tokoh sufi yang bernama Yusuf Ar-Rifai ini, di zaman Nabi nggak ada, belum ada peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk tadi di zaman para sahabat juga belum ada. Bal madhahara illa fi awailil qarni sadis al-hijri. Barulah kemudian muncul peringatan-peringatan seperti ini, semarak kegiatan-kegiatan peringatan Maulid itu pada awal abad ke-8 Hijriah. Ini sebagaimana disampaikan oleh Yusuf Ar-Rifai tadi, tokoh sufi yang kemudian di dalam tulisan Ar-Ra'd Al-Muhkim Al-Mani. Jamaah dirahmati Allah, kalau kita kembali pada urutan sejarah tadi, kalau peringatan Maulid Nabi ini baru pada abad ke-4 Hijriah, atau tadi yang disampaikan di tahun ke-6 Hijriah baru ada kegiatan peringatan Maulid Nabi. Kalau kita kembali kepada pertanyaan awal, bagaimana pendapat imam madhab, pendapat para imam madhab ini terhadap peringatan Maulid Nabi, maka kita jumpai kalau pada abad ke-4 Hijriah baru diadakannya kegiatan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi, maka secara umum pada saat zaman-zaman hidupnya imam madhab yang 4 berarti juga belum ada Maulid Nabi.
Karena imam mazhab yang 4 ini, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, ini dulu belum hidup pada zaman sebelum abad keempat. Berarti imam mazhab ini juga dahulu tidak menjumpai kegiatan-kegiatan Maulid Nabi. Mari kita lihat beberapa data tentang tahun-tahun wafatnya para imam mazhab ini. Misalnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat pada tahun 150 Hijriah. Berarti ini kan sekitar abad 1 Hijriah. Berarti di zaman Imam Abu Hanifah juga kurang lebihnya belum ada peringatan-peringatan Maulid Nabi. Kemudian zamannya Imam Malik. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat pada tahun 197 Hijriah. Berarti ini juga sebelum abad keempat Hijriah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Berarti juga sebelum abad keempat. Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Asy-Syafi'i juga, lahir pada tahun 164 Hijriah, wafat pada tahun 241 Hijriah, sebelum abad 4 Hijriah juga. Maka kalau kita kembali pada pertanyaan, bagaimana pendapat imam mazhab tentang Maulid Nabi SAW? Jawabannya, Maulid pada waktu itu belum ada. Berarti tidak ada pada waktu peringatan-peringatan Maulid Nabi di zaman 4 imam mazhab ini. Karena baru muncul peringatan Maulid ini baru muncul pada abad keempat Hijriah. Sehingga para imam mazhab juga tidak melakukan maulid, tidak mengadakan maulid Nabi. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah, taruhlah kalau misalnya tahun keempat atau tahun keenam tadi sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu tokoh sufi Yusuf Arifai tadi, tahun keenam Hijriah, maka mari kita lihat pendapat-pendapat para ahli ilmu tentang peringatan maulid Nabi ini setelah zaman tahun keempat Hijriah tadi. Nah, ini yang kita akan sampaikan beberapa penjelasan para ahli ilmu, baik di dalam mazhab Imam Malik maupun mazhab Imam Asy-Syafi'i. Misalnya apa yang disampaikan oleh Tajuddin Al-Faqihani dalam tulisannya Ar-Risalah Al-Mawrid fi Hukmil Maulid. Beliau Tajuddin Al-Faqihani ini salah satu ulama Malikiyah yang wafat pada tahun 734 Hijriah, berarti setelah abad keempat Hijriah. Beliau mengatakan, la a'lam li hadzal maulid aslan fi kitab wala sunnah wala yanqulu amaluhu min ahadin min ulama'il ummah alladzina hum al-qudwah fid din al-mutamassikuna bi atharil mutaqaddimin. Tajuddin atau Syekh Tajuddin Al-Faqihani mengatakan, saya tidak mendapati atau saya tidak mengetahui adanya satu dalil sekalipun dari Quran maupun dari hadis tentang peringatan Maulid Nabi ini. Demikian pula tidak ada nukilan dari seorang pun dari ulama umat ini, padahal mereka adalah panutan dalam agama, berpegang teguh dalam prinsip pada para pendahulunya. Para ulama umat ini, kata beliau, juga mengatakan tidak pernah ibaratnya kemudian memerintahkan melakukan peringatan-peringatan Maulid Nabi ini. Kemudian beliau mengatakan bal huwa bid'atun ahdatsaha al-batilun. Bahkan peringatan-peringatan seperti ini adalah perkara hal-hal baru atau yang biasa dikenal dengan istilah bid'ah dalam masalah agama, dan ini sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang batil terdahulu. Nah, ini menurut salah satu ulama Malikiyah, Syekh Tajuddin Al-Faqihani. Demikian pula apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi. Beliau salah satu ahli ilmu, wafat pada tahun 790 Hijriah. Beliau pernah menyampaikan di dalam Fatwa Asy-Syatibi, fa ma'lumun anna iqamatal maulid alal wasfi al-ma'hud
bainan nas bid'ah muhdasah. Semua paham yang mengadakan maulid seperti yang ada di umumnya masyarakat, ini adalah perkara yang baru dalam agama yang tidak pernah ada contohnya, atau yang biasa dikenal dengan istilah bid'ah. Termasuk jamaah rahmati Allah, Imam As-Sakhawi, beliau termasuk salah satu ulama Syafi'iyah di Mesir. Beliau adalah muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyampaikan, aslu amalil maulid asy-syarif lam yangkul an ahadin minas salaf as-salih fil qurun as-salasa al-fadilah. Imam Asy-Sakhawi menyampaikan, asal melakukan peringatan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia belum pernah ada nukilan, belum pernah ada contoh dari salah satu para ulama salaf terdahulu yang hidup di 3 zaman terbaik. Berarti di zaman para sahabat, zaman para tabi'in, dan zaman para tabi'ut tabi'in. Menurut Imam Asy-Sakhawi, peringatan maulid ini belum pernah terjadi. Dan ngapunten para jamaah, kalaulah memang ini dahulu di zaman tiga zaman terbaik itu sudah diperintahkan atau mungkin sudah diadakan, tentu para ulama dulu di 3 zaman itu sudah melakukan, karena mereka hakikatnya orang yang paling cinta kepada Nabi, orang yang paling semangat dalam mengamalkan ajaran Nabi. Kalaulah misalnya itu dahulu dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in, semestinya merekalah orang-orang yang paling semangat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan maulid-maulid Nabi seperti itu. Nah, ini jamaah rahmati Allah, ya, di antara pendapat atau pernyataan-pernyataan para ulama terdahulu. Kemudian jamaah rahmati Allah, termasuk apa yang disampaikan oleh misalnya Syekh Muhammad Rasyid Ridho, beliau juga menyampaikan, hadhil mawalid bid'atun bila niza wa awwalu man ibtada al-istima' li qira'ati qissatil maulid ahadu mulukis syaraqisah di Misr. Dia menyampaikan, peringatan maulid pada dasarnya statusnya adalah perkara baru di dalam agama yang tidak ada contohnya, atau yang dikenal dengan istilah bid'ah tadi. Bila niza, dan hukum ini, status ini tanpa ada perbedaan di kalangan para ulama. Sementara orang pertama yang membuat peringatan-peringatan ini, mereka ketika berkumpul untuk membacakan kisah-kisah Nabi dalam rangka untuk memperingati maulid Nabi ini, dahulu adalah terjadi di salah satu raja Syaraqisah, atau yang dikenal dengan Raja Kirkasian yang ada di Mesir. Nah, untuk itu jamaah rahmati Allah, dari pendapat-pendapat ini mengatakan bahwasanya hakikatnya perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memperingati dengan tadi berkumpul dan membaca sirahnya dan seterusnya. Ini termasuk perkara yang tidak ada contohnya dari 3 zaman terbaik dahulu. Dan ini tadi baru dibuat kegiatan seperti itu pada abad keempat, yang itu dilakukan oleh Daulah Fatimiyah yang notabene adalah kelompok Syiah.